Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nana Kelana di channel 6967, Indonesia Journalist Organization APPI TV Online, Asosiasi Pewarta Pers Indonesia. Baik, sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan di tayangan berita APPI TV menarik lainnya, di episode berikutnya. Lawyer, advokat, semua ada izinnya. Dari mana? Kalau auditor dari menteri. Ada asosiasinya juga. Sidang lanjutan perkara hukum yang dihadapi terdakwa Yaakob Rinandi Setiabudi, yang sebelumnya didakwa oleh jaksa, dengan melanggar pasal 374, jungto pasal 56 kedua KUH Pidana di Pengadilan Negeri Karawang. Penasihat hukum terdakwa Yaakob Rinandi Setiabudi, Profesor Dr. Suhendar SESHIM, merupakan Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muslim Indonesia Pratmi, dan didampingi tim, Haji Surya Agung SH, Muhammad Nurhana Amin SH, Agus Waluyo SH, Budi Santoso SH, yang berkantor dan beralamat Jalan Cibubur CBD nomor 6, RT 002 RW 003, Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Jawa Barat. Persidangan lanjutan terdakwa Yaakob di Pengadilan Negeri Karawang tersebut, yang mana jaksa membuat dakwaan terhadap terdakwa Yaakob Rinandi Setiabudi, dengan melanggar pasal 374, jungto pasal 56 kedua KUH Pidana. Agenda persidangan di Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023, menghadirkan saksi dari PT Multi Indo Mandiri. Kristanto Nagatan, saksi yang memberatkan terdakwa Yaakob, mengaku sebagai auditor PT Multi Indo Mandiri, padahal tidak mempunyai lisensi sebagai auditor. Di dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa Yaakob tersebut mempertanyakan legalitas saksi yang mengaku sebagai auditor. Sementara saksi hanya bisa menunjukkan SK dari perusahaan atau PT Multi Indo Mandiri sebagai auditor dan saksi tidak bisa menunjukkan legalitasnya sebagai auditor. Profesor Dr. Suhendar, usai sidang menyampaikan dalam press release-nya bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara terdakwa Yaakob yang mengaku sebagai auditor PT Multi Indo Mandiri tersebut diduga bodong, karena sebagai auditor yang notabene harus mempunyai legalitas sebagai auditor, pungkasnya. Lebih rinci, Profesor Dr. Suhendar menerangkan, audit dianggap tidak sah dikarenakan saksi yang juga menjadi auditor, dikarenakan tidak mempunyai kompetensi sebagai auditor, terangnya. Auditor eksternal biasanya bekerja untuk lembaga atau kantor akuntan publik pihak ketiga. Lanjut ia, yang mana statusnya harus di luar struktur perusahaan dan bekerja secara independen dan objektif. Hasil dari auditor eksternal biasanya berupa laporan financial audit, tutup Profesor Dr. Suhendar. Agenda sidang perkara lanjutan berikutnya dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023. Demikianlah, dari channel 6967, Indonesia Journalist Organization APPI TV Online, Asosiasi Pewarta Pers Indonesia, Nana Kelana, mewartakan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hakim itu menyetujui. Kenapa? Saya bilang tolong ini apakah izinnya sebagai auditor ada. Jadi rupanya dia bukan auditor tapi mengaku sebagai auditor. Ya. Sebagai auditor. Jadi dia hanya pekerja yang SK-nya cuma dari direktur diangkat sebagai auditor. Coba kawan-kawan media tahu, yang namanya auditor, lawyer, advokat, semua ada izinnya. Dari mana? Kalau auditor dari menteri. Ada asosiasinya juga. Kalau advokat dari asosiasi advokat, dari menteri juga, dari pengadilan tinggi. Begitu juga auditor. Jadi kalau dia mengaku sebagai auditor, tadi saya tidak menanyakan ataupun tidak bertanya apapun. Saya tidak bersedia menjadi
saksi dia sebagai auditor karena dia tidak layak, karena dia walaupun dia sekolah sarjana ekonomi, dia tidak tahu prakteknya auditor seperti apa, mengaudit itu seperti apa, ya. Jadi harus jelas kalau auditor itu ada izinnya. Orang susah untuk jadi auditor, bukan antum langsung dari kerja di PT langsung mengaku auditor karena ada diangkat sebagai auditor. Nah, yang mengangkatnya juga PT-nya itu dia mengangkat orang sebagai auditor itu pun salah. Sebab kenapa? Auditor itu punya license. Lisensinya. Ada lisensinya. Ya. Tidak ada langsung main, oh kalau begitu enak bener. Bapak aja saya rekrut Bapak, saya belikan SK, ya kan? Saya direktur, saya berikan SK, lalu Bapak jadi audit. Kalau begitu tidak perlu auditor yang lain. Nah itu tolong, auditor itu harus ada license. Untuk itu maka saya minta kepada teman-teman wartawan, ini harus diviralkan. Ini Pak Budi. Nah ini Pak Budi ini pakai Pak Budi. Pak Budi ini juga ikut menyaksikan. Beliau ini penyidik, ya penyidik. Yang disebut dengan penyidik ada letdan 1 ke atas, ya. Nah beliau sekarang sudah pensiun jadi polisi, 32 tahun dari polisi sekarang sudah jadi pengacara. Jadi sudah tahu yang disebut dengan audit itu, auditor itu seperti apa gitu loh. Jadi kesaksiannya dia sebagai auditor itu menyebabkan klien kita